Untuk menghilangkan jejak, dua orang pencuri menceburkan diri ke sungai di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aksi kedua pelaku kabur berenang di sungai berakhir setelah ditangkap polisi. Pelarian dua orang pencuri mobil ke sungai di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah akhirnya terhenti. Tim gabungan Buser Polsek Pahandut, Palangkaraya menangkap kedua pencuri mobil. Salah satu pelaku dilumpuhkan petugas dengan timah panas di kaki lantaran tak mengindahkan peringatan. M dan K yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan mencuri sebuah mobil dan laptop di Jalan Adoni Samad, Palangkaraya. Kedua pelaku masuk ke rumah korban pada malam hari saat penghuninya tidak ada di tempat. M dan K masuk rumah dengan mencongkel jendela kaca rumah bagian belakang. Kedua pencuri masuk dan mengambil sebuah laptop. Tak puas, pelaku membawa kabur mobil korban yang kuncinya ditemukan dalam rumah. Masuk ke dalam lemari, mengobrak-abrik lemari, kemudian mencari barang bukti, mencari BPKB, kemudian kunci, dan didapatkan di situ mobil Brio. Kemudian tersangka ini membawa lari satu buah unit mobil Brio warna kuning. Kedua pelaku yang salah satunya merupakan residivis pencurian dengan modus pecah kaca mobil kini mendekam di sel Polsek Pahandut. Dua pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Aksi pencurian di sebuah toko parfum di Kota Bengkulu terekam kamera pengawas. Untuk menutupi aksinya, pelaku berselimut membawa kabur uang 7 juta rupiah dan sebuah ponsel. Dalam rekaman kamera pengawas ada seorang berselimut menutupi tubuhnya, mengendap masuk toko parfum di Jalan Putri Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Agar sosoknya tak diketahui, pencuri berlindung di balik selimut beraksi dengan leluasa. Ia menyasar meja kasir, mengambil uang dalam amplop. Pelaku sempat menghitung uang di bawah meja. Uang senilai Rp7.700.000 dan sebuah ponsel raib dibawa kabur. Aksi pencurian baru diketahui karyawan toko setelah melihat meja kasir berantakan. Rekaman kamera pengawas pun dicek dan diketahui pelaku masuk melalui pintu belakang ruko setelah membongkar kunci pintu. Kebetulan ada selimut, tapi posisi selimut itu di bawah kasur itu. Jadi mungkin dia udah tahu kalau selimut itu di sini. Kalau nggak tahu kan, otomatis kan nggak mungkin dia ngambil itu, karena kan posisi gelap. Masalahnya dia udah tahu semuanya, kayaknya memang udah diintai lama, baru bisa ngejalanin itu. Karena dari perfume atau TV kayak gini pun nggak ada yang diambil satu. Akibat kejadian ini, korban merugi sekitar 8 juta rupiah. Kasus pencurian di toko parfum ini sudah dilaporkan ke Polres Bengkulu dan tengah diselidiki pihak kepolisian. Dari Kota Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Tertangkap CCTV dua pria mencuri pagar besi salah satu rumah warga di Medan, Sumatera Utara. Namun sialnya, pagar besi yang akan dibawa kabur jatuh dan menimpa salah seorang pelaku. Inilah video rekaman CCTV aksi dua pencuri pagar di rumah salah seorang warga Jalan Karya, Gang Kartini, Medan, Sumatera Utara. Salah seorang pelaku bertugas sebagai eksekutor, sementara satu pria lainnya mengawasi sambil bersiap di atas sepeda motor. Setelah berhasil membongkar pagar, kedua pelaku berusaha untuk kabur. Tapi misi mereka tidak berjalan sesuai rencana. Pelaku yang membawa pagar terjatuh ke belakang dan pagar yang dicurinya pun ikut menimpanya. Takut aksinya ketahuan, kedua pelaku pun langsung kabur. Pemilik rumah Endang mengaku sempat mendengar suara gaduh di depan rumahnya. Namun ia tidak curiga kalau pagar besi rumahnya ada yang membongkar. Saya masih tidur, tiba-tiba kedengeran suara besi seperti jatuh gitu. Jadi kan spontan saya lihat ke jendela.
kok pintunya sudah terbuka. Saya heran, tapi saya masih belum ngeh gitu. Jadi saya baring lagi di tempat tidur sambil nunggu azan subuh. Jam 5:30 tetangga bilang, itu Bu, pintu pagarnya mau dimaling orang katanya gitu, udah di jalan tergeletak. Kasus pencurian pagar besi rupanya pernah dialami oleh warga lainnya. Untuk itu, warga pun berharap petugas kepolisian setempat rutin melakukan patroli demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. Seorang pemuda berusia 24 tahun dilaporkan ibu kandungnya ke polisi karena tega menjual perabot rumah orang tuanya. Uang 30 juta hasil penjualan habis dibelikan hadiah untuk sang kekasih. Atap rumah Paliem di wilayah Bantul, Yogyakarta didapati tanpa genteng sama sekali. Rumah ini tidak lagi memiliki daun pintu dan perabot rumah. Seluruh perabot rumah seperti meja, kursi, lemari dijual oleh Dwi, anak sematawayangnya. Dwi menjualnya tanpa sepengetahuan sang ibu yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar kota, sementara ayahnya telah meninggal dunia. Paliem yang sudah tidak tahan dengan kelakuan Dwi melaporkan anak satu-satunya itu ke polisi. Setelah Mbak Pali pergi kerja itu aja, kejadiannya kan jual-jualan ini. Sebelumnya ya biasa-biasa aja, tapi ya kalau misalnya marah ya gitu-gitu si Dwi-nya sama ibunya. Ya mama ora gelem nuruti anak piye ngoten misalnya gitu aja. Berani gitu, berani ya. Kepada polisi, Dwi mengaku uang 30 juta hasil penjualan perabot untuk memberi hadiah gadis yang baru dikenalnya sebulan lalu. Pelaku menjual barang-barang yang ada di rumah milik ibunya sendiri. Nanti akan kami sampaikan barang-barang yang dijual cukup banyak. Ibunya melaporkan ke Polsek Mundong. Kami pun berupaya untuk memediasi, tapi rupanya ibunya sudah kewalahan dan tetap berniat untuk melanjutkan kasus tersebut. Sang ibu tak menyangka anak sematawayangnya ini tega menjual perabot rumahnya hingga tidak tersisa. Ya dikasihkan perempuan itu. Berarti buat untuk foya-foya ya? Jangan untuk perempuan itu. Ya diminta ke perempuan, katanya cuma pinjam, tapi ya namanya keret itu istilahnya. Ya itulah. Perempuan itu pacarnya ya? Ya enggak tahu ya. Wong kenalnya aja baru aja aku enggak tahu tuh. Mengingat kasus merupakan delik aduan, polisi memberi kesempatan jika sang ibu hendak mencabut laporannya. Polisi akan menjerat pelaku dengan pasal 357 tentang pencurian dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Seorang DPO kasus narkoba di Sidoarjo, Jawa Timur terjun ke sungai dan bersembunyi di bawah jembatan. Penangkapan berlangsung dramatis hingga 3 polisi harus terjun ke sungai dan meringkus pelaku. Dan informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Lovia Nadian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. 3 petugas Sat Narkoba Polresta Sidoarjo terpaksa harus terjun ke sungai saat membekuk DPO kasus narkoba yang bersembunyi di kolong jembatan Jalan Gajah Mada, Kota Sidoarjo. Drama penangkapan berlangsung selama 2 jam. Pelaku melarikan diri dan bersembunyi di antara tanaman eceng gondok usai petugas menggerebek rumahnya. Petugas sempat kewalahan lantaran pelaku terus melawan saat akan diborgol. Aksi penangkapan sempat mencuri perhatian warga sekitar dan membuat arus lalu lintas dari Surabaya menuju Pasuruan tersendat. Mulai dari rumah Pak, langsung di Cantika pas lapangan ada tembakan. Terus? Kelihatan langsung lari ke sungai lagi Pak. Habis di rumahnya orang jualan jajan, Bapak lari langsung ambil ke kali. Oh, nyemplung ke kali? Iya. Terus sampai... Buronan kasus narkoba ini pun kemudian dibawa ke Mapolresta Sidoarjo guna penyidikan lebih lanjut. Hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan tersebut.